Pemirsa, kali ini kita mencoba untuk membuka sejarah di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya ke Kecamatan Brebeg. Di sini ada stadion yang kelanjutan dari bangunan benteng pada era Trunojoyo. Bahwasanya dulu di sini itu tempat benteng Trunojoyo untuk mempertahankan diri, membentuk pasukan skala besar untuk melawan musuh dari Mataram Islam sama dari pihak Belanda. Di sini sebagai tempat berkumpulnya para pasukan atau prajurit pasukan dari Trunojoyo yang dibantu dari Makassar dan dari Goa, dan salah satunya tokoh itu yaitu namanya Kareng Galingsong, yang itu masih saudara dari Kareng Konobo, yang di sini salah satu keturunan yaitu Sosrokusumo sebagai Bupati Brebeg pertama. Sebelumnya di sini dulu ada pemerintahan kecil pada era Trunojoyo, yaitu adalah keluarga besar dari Madura yang bernama Raden Ngabei Wajiana. Dulu menjabat di pemerintahan kecil di wilayah Kabupaten Brebeg di sini pada era pergulakan Trunojoyo melawan Mataram Islam dan Belanda. Ikuti perjalanan kami hari ini menelusuri benteng Trunojoyo terakhir yang ada di wilayah Nganjuk. Salah satu benteng dari Trunojoyo ini yaitu masih ada bekas pondasi juga. Pondasi ini menggunakan batu ada dua jenis. Salah satunya yaitu batu klasik atau batu kuno yang biasanya digunakan para era klasik, era pada masa Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha. Di sini ukuran sangat besar-besar, yang memang di sini lokasinya berdekatan dengan situs bekas bangunan kuno era klasik tinggalan Majapahit, dan sini banyak sekali sekitar sini itu banyak batu bata yang ukuran cukup besar. Nah, akhirnya pada era Trunojoyo batu era klasik atau era Hindu itu, Buddha itu dimanfaatkan, dijadikan salah satu bangunan benteng oleh Trunojoyo dan pasukannya. Nah, salah satunya seperti ini, yaitu dulu dijadikan tempat persembunyian sekaligus untuk menimbun atau menempatkan benda-benda yang biasanya digunakan untuk pertempuran, salah satunya persenjataan maupun benda-benda yang bisa menghancurkan atau bahan peledak yang dimiliki oleh pasukan Trunojoyo dan pengikutnya. Nah, ini tinggal segini, dan ini di sini memang batunya ukurannya besar-besar yang biasanya digunakan era klasik orang Hindu, dan sekaligus ukuran batunya agak kecil. Jadi di sini ada dua jenis, dan bangunan ini sudah menggunakan semen atau pasir dan semen putih juga. Sebabnya di sini jelas seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan semen dan sudah mulai modern, dan ukurannya cukup besar dan cukup kuat. Dan ini udah berapa ratus tahun yang lalu. Sebenarnya benteng ini ukuran cukup besar dan cukup lebar, mulai dari yang sekarang dijadikan stadion Brebeg untuk olahraga. Sebenarnya itu posisinya lurus sampai ke alun-alun. Nah, di sana alun-alun juga kita temukan tatanan batu bata yang lama dengan menggunakan batu bata ukuran besar maupun kecil dan sudah tertata, dan di situ juga sudah menggunakan pasir dan semen, dan sama dengan karakter yang ada di sini. Jadi dasar dari bangunan yang di sini yaitu khususnya untuk pelataran atau mungkin untuk dasaran lapangan, atau mungkin di sekitar sini dulu untuk tempat pelatihan atau base camp, atau mungkin untuk perlindungan pasukan-pasukan dari prajuritnya Trunojoyo maupun dari Kareng Galingsong dan pasukan yang lainnya. Di sisi lain, tadi di sana juga kita menemukan beberapa struktur dan bangunan yang masih ada peninggalan dari benteng Trunojoyo. Ternyata di sini juga masih ada bekas-bekas struktur bangunan benteng juga, yang dari sana kurang lebih ada 100 meter dari selatan sana menuju ke utara. Nah, di sini sekarang ini posisinya
bekas struktur bangunan dari benteng ini sekarang ada di dalam alun-alun Kecamatan Brebek yang dulu sebagai tempat alun-alun Kabupaten era Kabupaten Brebek. Dari pihak kabupaten atau pemerintahan kecil dari Brebek itu yang dipimpin oleh Raden Ngabei Wadyana pada masa Trunojoyo, alun-alun ini dijadikan tempat berkumpulnya pasukan-pasukan dari Trunojoyo atau juga dari pasukan dari luar Jawa, yaitu yang dipimpin oleh salah satu keturunan dari Raja Bima, yaitu Karenggalengsong, yang akhirnya menyatu pasukannya dengan pasukan Trunojoyo untuk melawan pasukan Mataram Islam yang dibantu oleh pasukan Belanda untuk menguasai wilayah Jawa. Sebabnya apa? Pada masa itu tanah Jawa itu dikuasai oleh Mataram Islam, padahal di wilayah Jawa bagian timur itu juga berdekatan dengan Kerajaan Madura, yang akhirnya banyak sekali wilayah-wilayah pemerintahan di Brangwetan itu membantu pasukan Trunojoyo. Salah satunya dari Surabaya maupun dari Gresik itu membantu pasukan Trunojoyo untuk melawan pasukan Mataram Islam maupun pasukan dari Belanda itu sendiri. Nah, disinilah benteng terakhir dari wilayah Nganjuk yang dibangun oleh Trunojoyo bersama pasukannya untuk melawan atau membendung serangan-serangan dari Mataram Islam maupun Belanda sebelum pasukan Belanda maupun Mataram Islam menyerang di lokasi wilayah Kediri.